Harian Kompas, saya Nixon Sinaga, wartawan Harian Kompas saat ini sedang berada di Jalan Tarutung Sibolga, jalan pertama yang menghubungkan Kota Medan, kawasan Tapanuli Utara dengan Tapanuli Tengah, Kota Sibolga dan Tapanuli Selatan yang saat ini sedang dilanda bencana banjir bandang dan longsor. Pemirsa, sudah 5 hari jalan ini putus total, beberapa kilometer ke depan jalan putus dan belum bisa dilalui. Saat ini petugas gabungan dari berbagai instansi sedang berupaya membuka jalur yang sudah 5 hari tertutup. Di beberapa titik bahkan ada masih puluhan titik longsor lagi yang masih tertimbun longsor dan beberapa jalan juga amblas. Jalan ini akan menjadi jalan utama untuk memasok bantuan bahan pokok dan juga mengirim tim pencarian dan pertolongan dan evakuasi korban ke kawasan pusat bencana yang berada di Tapanuli Tengah, Sibolga, dan Tapanuli Selatan. Kemarin akses udara sudah mulai dibuka tapi masih terbatas bantuan yang bisa dikirimkan ke kawasan tersebut. Selain pembukaan jalur jalan, saat ini juga sedang dilakukan evakuasi ke beberapa desa yang sudah mulai bisa diakses setelah sebagian jalan mulai bisa dibuka. Bencana alam di sejumlah lokasi di Sumatera Utara hingga Sabtu 29 November 2025 telah menelan puluhan korban jiwa. Tangis pilu dan ratapan terdengar dari mereka yang kehilangan orang-orang tercinta. Salah satunya Sersan 1 Rio Prasaja, 42 tahun, yang saat ditemui Kompas Jumat 28 November tak kuasa membendung air mata dan kesedihannya. Ia mengisahkan kembali bencana longsor dan banjir bandang di Desa Sibalanga, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, yang merenggut nyawa anak, istri, dan keluarganya. Rio menangis, mengisahkan bagaimana dia bertahan setelah tertimbun lumpur hingga setinggi dagu di tengah hujan dan gelap selama 2,5 jam. Ia akhirnya berhasil diselamatkan. Namun dia kehilangan anaknya yang berusia 1,5 tahun, istri, dan 4 kerabatnya. Rio sedang melintas di Jalan Tarutung Sibolga Selasa 18 November malam saat bencana melanda. Dia bersama istri, anak, dan 6 orang kerabatnya yang lain baru pulang dari Medan menuju tempat tugas di Kodim 0212 Tapanuli Selatan. Sedang melintas kami karena di sana pertama kali putus jalan. Karena anak saya masih 1 tahun 5 bulan nggak makan. Maka kami cari warung, dapatlah warung rumah kakak ini, sinilah kami makan untuk anak sedikit. Barulah dibilang di sini putus jalan, rencana kami mau balik Koramil, mau nginap di Koramil. Koramil apa nama bang? Air coating. Kira putus pula di sini, makanya kami di sini. Mereka memilih jalur itu karena mendapat informasi Jalan Tarutung Padang Sidimpuan tak bisa dilalui karena longsor. Saat tiba di Desa Sibalanga, mereka mendapat informasi kalau jalan di depan mereka telah tertimbun longsor. Rio dan keluarganya memilih singgah di sebuah warung. Nalurinya sebagai anggota TNI membuatnya tergerak untuk membantu warga menangani longsor. Melihat kondisi yang tidak memungkinkan melakukan pertolongan, mereka akhirnya memutuskan untuk melanjutkan besok paginya. Rio dan keluarganya pun memutuskan untuk tidur di warung tersebut dan melanjutkan perjalanan keesokan harinya. Logis pertama Pak, saya pun nggak tahu juga, masih tidur di mobil saya dulu pertama kali. Jadi ada orang teriak minta tolong, keluar saya kiranya yang pertama di sini dulu. Yang sebelah kanan ini, saya keluar, saya bantu terangi pakai mobil. Setelah itu tibanya nggak bisa lagi, saya bilang sama orang babinsanya sama orang polsek, nggak bisa Pak, kita teruskan besok aja lah, kita teruskan. Takutnya nanti susulan. Udah kami istirahat, ganti baju lah saya ke rumah kakak Ngabin, salah ini. Istirahat di sana, ada bunyi di sidan pertama, saya lihat belum ada lagi, sampai 5 kali, 6 kali lah, yang ke-6 kali inilah tibanya. Saya bangunkan semuanya, saya megang anak. Udah terimpit saya dibawa sama tanah. Jadi anak ini entah terlempar kemana nggak tahu saya. Siap itu nggak tahunya udah sampai kayak gini lah.
pasir, tanah itu tangan sama tangan. Udah segini, udah sesak napas saya. Cuman ada senter di sana satu. Ada senter, ada juga penerangan dari masyarakat. Ada penerangan itu saya minta tolong, saya kan tolong. Ada orang, ada katanya. Saya senter mana Pak? Saya senteri lah. Mungkin ya saya nggak tahu juga tibanya karena ada kehidupan saya berdoa ya Tuhan kalau misalnya ada kekuatan saya tolong kuatkan saya. Kok nggak ikhlas saya dengan nyawa saya. Saya kalilah terus tanah ini. Kiranya pergi masyarakat minta bantuan, baru datang orang Koramil, baru datang orang Polsek, itulah membantu saya sampai keluar. Ujung-ujung terakhirnya itu ya kaki inilah yang tertimpa, ada satu tangan ya Bang ya. Satu tangan tertimpa, saya bilang ada tangan kata orang Polsek. Mungkin itu entah istri saya, entah kakak saya, entah adik saya. Cuman saya aja diselamatkan dulu. Karena nggak mungkin lagi yang tibanya yang di bawah ada napas lagi nggak tahu saya. Udah saya depak lah saya ke gereja. Sampai di gereja saya ya melihat itu aja. Sampai saat sekarang pun ya saya bukannya nggak ikhlas saya, tapi kalau dapat jenazah ini, dapat yang kami tinggal ber-6 orang di rumah ini tertimbun. Demikian pemirsa laporan kami dari Tapanuli Utara. Ikuti terus laporan harian Kompas di Kompas ID. Terima kasih.